Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, karena tadi sudah upacara bendera ya, karena hari ini hari Senin, kami sudah berdoa, tapi biar lebih pembelajaran hari ini berkah, kita mulai dengan berdoa sesuai dengan agama, kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Baik, sebelum Bapak memulai pembelajaran hari ini, Bapak akan mempresensi ya. Apakah semuanya hadir? Oh iya. Tadi nggak ikut upacara dari kamu berdua ya? Oh, baik, nanti ini ketua kelasnya mana ketua kelasnya? Oh, Tias. Tias, belum ada informasi atau surat yang masuk? Soalnya di sini belum ada surat yang masuk. Belum, Mbak. Ini merokok dulu. Ini kelas 10 dan merokok ini gimana ini? Oh iya, baik. Baik, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, bagaimana kabarnya semuanya? Nah ini Mas Yudi sama siapa ini? Oh Bapak, tadi nggak ikut acara kok? Siaran Pak. Oh iya, ya. Lain kali lebih disiplin ya. Ya. Oke, berarti kurang Mas Austafala sama Pak Danda ya yang belum hadir ya. Oke, tadi belum dijawab. Kabarnya apa? Oh iya. Ya, alhamdulillah semuanya baik. Oke, sebelum saya mulai pelajaran hari ini, anak-anak semuanya bisa memperhatikan ya. Perhatikan peta ini. Nah, dari peta ini, Indonesia ini kan luas ya. Dengan diwujudkan peta Indonesia ini, lautnya luas, terus kepulauan. Nah, menurut kalian, dari kalian mengamati peta Indonesia ini, apa tantangan terbesar dalam menjaga pertahanan dan keamanan Indonesia? Karena hari ini kan nanti kita akan belajar sistem pertahanan dan keamanan negara. Nah, mungkin ada yang bisa menjawab, silakan. Oh, Mas Ilyas, silakan. Baik, Pak. Ini dilihat dari peta yang cukup luas dari timur ke barat, selatan ke utara. Itu tantangan utamanya adalah sulit dalam pengawasan atau mengawasi semua area karena luas ini. Benar. Karena wilayahnya luas, Sabang Merauke, ini kan butuh suatu sistem yang bisa mengawasi semuanya dalam hal pertahanan dan keamanan. Nah, mungkin ada yang mau jawab lagi. Oh, Bila, silakan Bila. Tapi itu sekarang juga ada ancaman dari internet kayak serangan siber gitu. Ya, karena Indonesia ini luas, nggak hanya di fisiknya ya, kepulauan dan sebagainya, tapi di internet. Nah, ini salah satu ancamannya, ancaman modern. Nah, bagus ya, Ilyas sama Bila bisa menjawab. Ini kita bisa melihat dari jawaban kalian ini bahwa tantangan pertahanan Indonesia ini nyata, bahkan dekat ya dengan kalian, yang kalian main gadget itu kan, masalah internet dan sebagainya itu. Nah, ini kita akan bahas ya lebih rinci terkait pertahanan dan keamanan khususnya di Indonesia. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai hubungan internasional, bagaimana peran Indonesia dalam ASEAN. Nah, pasti kemarin kita bahas juga terkait hubungan terkait pertahanan dan keamanan. Ini kita lebih bahas lebih lanjut bagaimana sistem pertahanan dan keamanan di Indonesia. Nah, pada hari ini kita akan belajar bagaimana konsep dasar dari sistem pertahanan dan keamanan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pertahanan Negara, kemudian menganalisis komponen sistem pertahanan dan keamanan. Nanti tugas kalian akan mengerjakan lembar kerja murid, yaitu PMI Method. Nah, ini nanti saya jelaskan PMI Method itu bagaimana. Dan yang ketiga, nanti kalian akan menunjukkan sikap cinta tanah air, disiplin, tanggung jawab sebagai wujud partisipasi bela negara. Nanti melalui refleksi secara langsung dan juga lembar kerja refleksi. Ya. Oke.
sebelum Bapak memasuki materi, biar lebih fokus kita tepuk ya. Tepuk satu dan tepuk ganda, tepuk satu dan tepuk ganda, oke? Tepuk satu, tepuk dua, satu, dua. Oke, udah fokus belum? Oke, nah anak-anak bisa dilihat ya, ini beragam sumber yang Bapak cari terkait masalah pertahanan dan keamanan. Menurut kalian, ancaman-ancaman seperti ransomware, hoax, dan lain sebagainya di dunia digital, ini apakah hanya tugas dari bapak-bapak TNI, ibu-ibu TNI, Polwan, Polri, atau mereka yang bertugas di pertahanan dan keamanan? Nah, mungkin ada yang bisa menjawab, apakah ancaman ini hanya tugas mereka gitu? Ya Pak. Ya, benar Pak. Jadi menurut saya itu sebenarnya yang Polri itu juga tugas kita sebagai warga negara Indonesia untuk mengatasi ancaman hoax tersebut. Ya, kenapa? Karena hoax ini kan hitungannya pertahanan ancaman ya, ancaman yang non fisik, sehingga itu bisa menjadi bagian dari pertahanan rakyat semesta. Jadi warga negara bisa ikut serta, baik secara fisik maupun non fisik. Tapi khususnya non fisik ini biasanya lebih dekat dengan kita sebagai warga negara yang bermain di dunia digital. Tadi Dea sama Randy baru datang ya? Iya Pak. Iya. Dari mana? Kan tadi upacaranya ikut upacara. Enggak Pak, maaf. Oh, lebih disiplin ya nanti ya. Masa ikut pelajaran pendidikan Pancasila tapi terlambat gitu. Ya, baik. Oke, tadi sudah disampaikan bahwa ya terkait ancaman non militer ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait konsep-konsep yang sebagai bekal kalian dalam mempelajari atau mengerjakan LK nanti. Oke ya. Oke, untuk penguatan kita akan belajar mengenai pertahanan negara, di mana sesuai dengan Undang-Undang Pertahanan Nomor 3 Tahun 2002, usaha terkait pertahanan negara, yaitu usaha mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa dari berbagai ancaman. Nah, ini dilakukan secara berkesadaran ya, rakyat sadar dan mereka yakin akan kekuatannya mereka sendiri, ya, dan pelibatan seluruh sumber daya nasionalnya, entah itu aparatur dan sumber daya manusianya, kemudian sumber daya alamnya dan sebagainya. Nah, pertahanan negara kita juga menganut pertahanan semesta, seluruh rakyat itu ikut serta. Nah, ini bisa kita lihat di pasal 30 Undang-Undang Dasar ya. Nah, ini di pasal 1 di mana warga negara itu berhak dan wajib dalam usaha pertahanan dan keamanan. Dan di pasal 2 ini melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta tadi, ya, di mana seluruh rakyat itu ikut serta. Nah, kemudian mereka yang sebagai komponen utamanya yaitu Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara yang bertugas dalam mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Nah, kalau Polri atau Kepolisian Negara Indonesia ini sebagai alat negara yang menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, dan menegakkan hukum. Nah, ini adalah dari pasal 30. Kita lihat dari ini ya, saya punya infografis agar mempermudah kalian dalam memahami sistem pertahanan dan keamanan negara. Ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, mengapa Indonesia itu perlu sistem pertahanan yang kuat? Tadi kita bahas bahwa Indonesia ini kepulauannya besar. Ada 17.000 pulau yang menyebar dari Sabang sampai Merauke. Kemudian ada ancaman tadi. Selain ancaman militer terkait perbatasan, pelanggaran wilayah, tadi ada non militer ya. Ada hoax, radikalisme, cyber, bencana alam, bahkan konflik sosial. Ini termasuk ancaman. Nah, maka perlu suatu sistem ya, khususnya di Indonesia ini menganut sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Jadi, di mana ada rakyat, kesemestaan, dan wilayah. Ini adalah unsur-unsur dari sishankam rata itu. Nah, apa itu? Nah, kerakyatan, di mana kekuatan itu berasal dari rakyat. TNI juga dari rakyat, Polri juga dari rakyat, dan warga negara juga rakyat. Jadi, mereka satu kesatuan untuk menjaga
kedaulatan, pertahanan dan keamanan. Nah, kesemestaan, semua warga itu berperan. Ada yang jadi TNI ya berperan sebagai TNI, Polri ya Pak, dari Polri. Warga ya warga, misalnya warga ada yang jadi guru, mereka sebagai guru, mereka berperan sebagai guru. Dokter ya berperan sebagai dokter dan sebagainya. Maka mereka berperan keseluruhan, baik secara fisiknya, moralnya, sosialnya, dan bahkan di digitalnya tadi itu. Nah, kewilayahan. Jadi penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara itu semuanya seperti itu. Nah, maka dari itu Bapak akan menjelaskan ada komponen tadi ya, ada TNI AD ya, sebagai TNI AD ALAU ini komponen utamanya, komponen cadangannya itu ada aparatur negara dan sumber dayanya, komponen pendukungnya itu ada rakyat, Polri dan sebagainya itu. Nah, mengapa penting? Karena kekuatan utama pertahanan ini sebagai wujud dari konstitusi kita. Nah, contohnya ada belajar pendidikan Pancasila, tidak menyebarkan hoax tadi, disiplin, tata aturan, menghormati segala perbedaan, mengikuti upacara bendera itu juga penting. Kemudian menjaga fasilitas sekolah, menjaga fasilitas lingkungan, kemudian mengembangkan diri secara prestasi dan menggunakan unsur lokal. Nah, itu tadi terkait materi sebagai bahan kalian mengerjakan LK. Nah, Bapak sudah menyiapkan LK ya. Nah, ini ada LK terkait analisis sistem pertahanan keamanan negara. Jadi tugas kalian nanti mencari masalah terkait. Sebelumnya kalian harus tadi sudah membaca, kemudian kalian cari berita terkait pertahanan dan keamanan. Tadi kalian pilih komponen dulu. Ada Polri, TNI. Nah, ini saya bagi dua kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2. Nah, ini kelompok 1. Nanti kalian analisis menggunakan metode PMI. Plus, minus, interest. Plus itu tadi sesuai dengan peraturan. Ya, seharusnya bagaimana sesuai peraturan tadi, undang-undang dan sebagainya. Minusnya sesuai dengan berita yang kalian cari. Masalahnya apa? Nah, setelah itu kalian cari peluangnya. Peluangnya itu apa? Kemudian kalian analisis dan nanti presentasikan salah satu saja secara singkat. Nah, ini kelompok 1 ya. Ketuanya Mas Yudi ya, ketuanya ya. Kelompok 2 ini ketuanya Dina, silakan bisa dikerjakan 2 menit ya. Jadi kalian presentasikan salah satu yang Bapak tunjukkan. Silakan dikerjakan dengan kelompoknya, didiskusikan, dicari di HP-nya untuk beritanya ya. Apabila ada yang bingung bisa ditanyakan. Nah, nanti kita bahas terkait apa yang kalian kerjakan. Silakan. Nanti kalian cari, kalian tulis di sini. Gitu. Ini gimana? Ya, ini masalah kan? Ini kamu dapatnya apa? Polri. Nah, kamu cari masalah Polri. Kalau kamu udah nemu, ini oknum polisi dituduh maling warga. Gimana ini? Oh, ini kalian tulis di sini. Ini kan? Oh iya. Benar, udah bisa belum nanti dianalisis belum? Iya, sudah. Satu kelompok Pak. Di sini udah ada yang perlu ditanyakan. Iya. Sini ya. Dan ini berikan ya? Udah, nanti dianalisis ya. Dia kan merasa sakit kok. Ini mau ya? Jangan didengar terus alias di story yang lain. Iya, saya. Tadi boleh juga deh. Oke, waktunya sudah habis ya. Apakah sudah selesai semuanya? Oke, berdasarkan diskusi kalian, Bapak ingin kalian mempresentasikan secara singkat salah satu aja perwakilan kelompok. Dari kelompoknya Mas Yudi, silakan Mas Yudi bisa mempresentasikan secara singkat. Ya, Bapak, saya dari kelompok di nomor 1 itu mendapatkan kasus Ya, Polri. itu terkait pertama adalah pasal ibunya itu di pasal 24 titik soalnya 45 dan buku nomor 2 tahun 2002 tentang
Ya, terutama komponen sistem ada juga ada TNI, Polri sama ya. Nanti kita fokus pada Polri untuk analisis terkait TNI atau atas minus nya. Pertama, masalah Polri memiliki kewenangan untuk menjaga keamanan dari masyarakat. Lalu minusnya kami dapatkan berita itu dari kanal Indonesia.com. Itu jadi ada oknum yang melanggar prosedur dan HAM. Jadi dari polisi sendiri itu telah tangkap dan kesadaran publik. Terus menurutnya itu perlu adanya pengawasan internal dan profesionalisme Polri. Lalu analisisnya kasus yang kekerasan oknum itu nantinya menyimpangan dari tugas kepolisian sebagai institusi masyarakat. Dan kesimpulannya adalah bahwa Polri memiliki dalam keamanan negara, namun perlu adanya profesionalisme, pengawasan dan penegakan hukum. Tapi sudah berubah dan berkembang dalam polisi. Terima kasih ya. Beri tepuk tangan buat semuanya ya dan teman-teman ya. Baik, karena kalian sudah mengerjakan dengan baik ya, Bapak mengapresiasi. Kemudian selanjutnya setelah berdasarkan materi tadi dan pengerjaan tugas tadi, dari kalian mungkin ada refleksi ya terkait materi yang Bapak sampaikan maupun tugas yang diberikan. Mungkin ada yang bisa memberikan pendapat. Mungkin saya minta ke Dia Fitri untuk memberikan pendapatnya ya. Silakan Dia. Saya sering terkait data itu seperti biasa dengan tulisan ini memang Baik, terima kasih Dia Fitri. Mbak Dia gimana? menurut saya bela-negara itu bisa dilakukan dengan cara yang dari kecil, kayak misal dari sikap jujur, terus menghargai perbedaan, kayak misal saya berpendapat terus nanti kan pendapatnya tidak bisa dihargai, terus tadi tidak menyebarkan hoax. Itu. Baik, terima kasih Mbak Tia. Baik, dari dua jawaban ini sederhana tapi bermakna ya. Itu bentuk dari bela negara secara nyata. Nah, untuk menyingkat waktu karena ini nanti kalian akan ada pelajaran matematika biar kalian juga biar ada persiapan untuk menyiapkan materi itu. Nah, Bapak ingin kalian menyimpulkan materi hari ini, mungkin ada yang ingin memberikan penyimpulan. Oh, Mbak Tia, silakan Mbak Tia. Jadi bisa disimpulkan, keamanan negara itu melibatkan TNI, Polri dan seluruh rakyat dasar negara Indonesia. Dan itu melibatkan seluruh rakyat hukum UUD 1945 dan UUD Nomor 3 Tahun 2002. Sehingga bela negara ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi sistem pertahanan Indonesia ini bersifat semesta ya, dan berbasis pada Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pertahanan Negara tadi. Nah, dari berdasarkan apa yang Bapak sampaikan dan teman-teman kalian kerjakan dan refleksi dan penyimpulan tadi, bahwa dengan kalian melakukan hal kecil, disiplin, datang tepat waktu dan sebagainya, kemudian mengikuti aturan kelas di masyarakat, di keluarga maupun berbangsa dan bernegara, ini salah satu bentuk partisipasi kalian dalam bela negara. Bahkan kalian belajar pendidikan Pancasila ini bentuk dari bela negara. Nah, sekian materi dari saya. Mungkin kalian nanti bisa mengerjakan lembar kerja refleksi ya. Nah, untuk bahan ajar ini ada di e-learning, nanti diakses di e-learning untuk dibaca lagi, ada modul, infogramis dan sebagainya. Baik, terima kasih atas partisipasi kalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya sebagai pengajar dan pelajar pendidikan Pancasila hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya akan membahas mengenai nilai Pancasila dalam pembangunan nasional. Sampai berjumpa di minggu depan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama.